Halo semuanya, welcome back ya hari ini. Seperti biasa di channel Mr. Trading. Dan hari ini di awal pekan, kita kembali akan update market di dalam ISG Daily untuk hari Selasa ya teman-teman, tanggal 19 September di tahun 2023. Dan market hari ini kita akan coba lihat yang dimana secara penutupan market kita ini mengalami koreksi ya yang cukup lumayan masif juga nih, bisa dibilang cukup lumayan signifikan ya, dengan pelemahannya mencapai 0,67% di level 6.936. Nanti kita akan coba lihat secara teknikalnya. Cuman sebelum itu kita mungkin akan sekilas untuk lihat banking ya teman-teman. Bank BCA ini masih bertahan di atas 9.000 ya, dengan closingan hari ini di 9.050. Lalu Bank Mandiri hari ini mengalami koreksi tipis di 5.900, dan Bank BNI ini juga mengalami koreksi tipis di 9.450. Lalu Bank BRI hari ini netral di 5.375 teman-teman ya. Jadi untuk banking mungkin hari ini terlihat cukup netral. Nah, jadi yang mendorong pelemahan indeks hari ini, kalau kita lihat ini dari sektor cyclical teman-teman. Dimana sektor cyclical ya dengan konsumen primer ini, non primer maksudnya, non primer. Ini cukup tertekan secara sektoralnya. Kemudian sektor basic material ataupun bahan baku juga melemah. Lalu sektor transportasi dan juga energi teman-teman, ini yang 4 sektor yang mungkin menyumbang ya pelemahan secara indeks hari ini. Namun ada yang menguat hari ini dari segi sektor energi. Ini terkait dengan OJK teman-teman yang meluncurkan ya untuk bursa karbon nanti. Nanti kita akan coba bahas untuk beritanya dari bursa karbon. Kemudian untuk rupiah dulu kita akan lihat. Rupiah so far juga masih bermain di area konsolidasi ya, di kisaran 15.300-an so far selama kurang lebih udah seminggu belakangan ini di sekitar harga segitu. Oke, kemudian secara teknikal di sini kalau kalian perhatikan hari ini langsung mengalami koreksi ya, setelah di hari Jumat sebenarnya kita sempat menguji ke level 7.000, namun di sini terlihat rejection cukup kuat ya. Rejection di sini teman, di resistnya di 7.000. Jadi terlihat hari ini pembukaan market di hari Senin langsung mengalami koreksi teman-teman. Dan ini sebenarnya kalau saya lihat masih dalam area konsolidasi ya, jadi nggak perlu khawatir nih. Untuk progresnya kita masih dalam area konsolidasi untuk ISG kita, which is di 6.900 sampai dengan 7.000 teman-teman. Jadi wajar kalau misalkan ISG kita masih bermain dalam area tersebut ya, jadi nggak perlu khawatir. Namun secara potensi untuk besok kalau saya rasa dengan melihat pergerakan hari ini, maka besok masih bisa untuk mengalami sedikit koreksi lagi teman. Mungkin menguji ya ini ke level lagi ke 6.900 sebagai support untuk ISG kita. Dan ini merupakan support yang cukup amat penting ya menurut saya untuk ISG kita di 6.900, karena ini merupakan support krusial selama beberapa waktu terakhir. Jadi perlu diperhatikan kalau misalkan dijebol supportnya, nah ini potensi bisa kembali untuk melemah lagi teman-teman. Namun selama so far masih berhasil bertahan di atas area ini, di atas support di 6.900, maka masih berpotensi meluang kembali rebound lagi. Oke, jadi secara overall masih dalam tren konsolidasi ini secara pendeknya untuk ISG kita. Dan perlu diperhatikan untuk progresi teman-teman, karena selama masih belum bergerak break dari supportnya ataupun break dari resistennya, ini pergerakannya masih cenderung dalam area sideways. Oke guys, itu dia untuk update market hari ini. Dan kemudian kita akan masuk dalam pembahasan emiten hari ini, yang dimana saya mention di awal,
tadi kita membahas untuk bursa karbon, teman. Jadi OJK nih yang akan resmi meluncurkan bursa karbon pada tanggal 26 September 2023, teman-teman. Jadi pemerintah melalui Ketua Dewan Komisioner OJK yaitu Mahendra Siregar ya mengatakan bahwa peluncuran perdana bursa karbon akan dimulai di tanggal 26 September mendatang ya. Dan bursa karbon ini tujuannya jelas itu untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dalam konteks untuk mengurangi emisi karbon, teman-teman. Nah, sekilas apa sih itu bursa karbon ya, teman-teman? Jadi bursa karbon itu adalah merupakan tempat perdagangan atau pasar izin emisi karbon dan juga sebutannya kredit karbon, teman-teman. Dan bursa ini ditujukan untuk menciptakan insentif bagi perusahaan serta negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan menyediakan sebuah mekanisme untuk membeli dan menjual izin emisi atau kredit karbon. Jadi simpelnya teman-teman gini ya. Ibaratnya jadi nanti ke depan perusahaan mereka mempunyai yang namanya limit karbon, teman-teman. Mereka punya izin emisi ya ataupun juga sebutannya kredit karbon. Dan masing-masing perusahaan itu memiliki izin tersebut. Nah, jadi perusahaan yang nantinya memang mengeluarkan emisi yang cukup besar, mereka kedepannya akan diberi jatah untuk izin emisi, dan ketika mereka menggunakan limit tersebut, ibaratnya lebih besar daripada limitnya, mereka harus membeli izin ataupun kredit tersebut kepada perusahaan lain. Jadi otomatis kalau misalkan mereka ataupun perusahaan tersebut membeli izin kepada perusahaan lain, tentu akan mengurangi dari segi pendapatan mereka, teman. Itu ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan perusahaan yang memang ibaratnya pakai izinnya sedikit, nah mereka juga bisa menjual izin tersebut kepada perusahaan yang membutuhkan. Jadi, perusahaan yang bergerak di bidang green energy akan tentu mendapat keuntungan ya, mereka bisa menjual limit tersebut kepada perusahaan lain dan tentu meningkatkan dari segi pendapatan mereka, teman. Jadi oleh karena itu kenapa kalau saya bilang ke depan perusahaan yang bergerak di bidang green energy ya akan cukup menarik nih. Jadi silakan dipantau untuk mungkin bisa spekulasi untuk bagaimana ke depan kita lihat emisi karbon ini akan bisa dikendalikan oleh pemerintah, teman-teman. Oke, jadi itu ya untuk sekilas mengenai bursa karbon. Dan kita akan lihat nih hari ini apa aja sih emiten-emiten yang memang bergerak di bidang yang di bidang green energy ya ibaratnya, yang memang perusahaan ini dari segi emisinya cukup rendah dan mereka bisa diuntungkan, teman. Nah, hari ini ada 3 emiten aja yang akan saya bahas. Nah, yang pertama yaitu dengan KIN. Ini Kencana Energi Lestari, teman. Ini terlihat hari ini secara teknikal cukup meyakinkan ya dengan peluncuran bursa karbon. Hari ini cukup mendorong nih untuk pergerakan KIN bisa kembali melesat sampai ke 970 tadi high-nya, teman. Ini kalau kita lihat untuk KIN dia udah mencapai harga all time high ya di hari ini. Jadi udah mencapai titik tertingginya untuk emiten ini. Dan secara teknikal ini cukup menarik, teman-teman. Kita lihat KIN ini pergerakannya memang ini sempat dulu saya mention ya di awal-awal dulu waktu dia mungkin di sekitar sini, teman. Dulu sempat saya mention itu dulu ketika terjadi pullback di sini, pullback ke trendline-nya lalu kembali menguat. Dulu sempat saya mention ini merupakan area akumulasi ya, dan terlihat progres cukup bagus. Ditambah dengan ini bursa karbon yang akan mau rilis tentu akan meningkatkan ibaratnya sentimen ya kepada perusahaan ini. Nah, untuk KIN ini secara pendek mungkin kalau saya lihat hari ini berhasil breakout cukup meyakinkan, dan ini posisinya udah menuju all time high kalau saya bilang.
Dan untuk pendek mungkin kalau kalian mau coba spekulasi, silahkan teman, ini untuk benar-benar pendek aja ya, untuk scalping, memanfaatkan momentum untuk mungkin penguatan lebih lanjut ya dari Kin. Mungkin bisa coba ya untuk follow up nih untuk di garis yang hitam ini. Kalau misalkan nanti masih bertahan di atas yang hitam ini, harusnya masih ada peluang bisa kembali menguat lagi teman. Jadi mungkin untuk follow up trend bisa ikutin garis yang hitam ya, ini merupakan garis EMA periode 13. Namun secara support ini kalau saya lihat mungkin ada di kisaran 935 sampai dengan 925 ya. Ini merupakan area support pendek banget untuk Kin. Jadi kayak mau coba spekulasi, silakan teman-teman dengan memanfaatkan momentum penguatan dari Kin ini. Oke. Jadi progresnya ini mungkin bisa menuju ke area psikologis nih. 1000 teman-teman, merupakan angka psikologis ya. Jadi saya rasa masih ada peluang untuk bisa menguji ke angka tersebut. Jadi silahkan dipantau untuk teman-teman semuanya. Oke, yang kedua, emiten yang mungkin juga bergerak di bidang energi terbarukan itu dengan ARKO teman-teman. Ini juga mungkin udah cukup ramai dibicarakan ya. Ini ARKO cukup menarik, potensi cukup sangat menarik teman-teman. Dulu sempat saya mention, saya ingat banget waktu dia breakout ya di sini. Satu breakout di sini, kemudian dia mengalami konsolidasi. Kemudian sempat saya mention ini yang mau coba ya untuk antri di 580 sampai dengan 700-an ini. Ini sempat dikasih sekali teman-teman, sempat dikasih sekali. Dan langsung hari ini menguat dengan volume yang juga bisa dibilang cukup menjanjikan ya. Volumenya cukup tinggi transaksi hari ini dan juga berhasil breakout dari resist pendeknya itu di 750. Dan so far ini pergerakannya mungkin bisa menguji ya sampai ke 800. Ini masih ada resisten yang terakhir itu di 800-an. Jadi harusnya ARKO ini juga bisa menguji sampai ke resist tersebut, which is di kisaran 800-an teman-teman. Dan untuk pendek banget, mungkin yang mau coba spekulasi pendek, areanya ya di 750 sampai dengan 760. Ini saya rasa area pendek untuk spekulasi ARKO. Namun kalau kalian mau nunggu, ini ada gap teman-teman yang terbentuk ya di 735. Ini ada gap, mungkin ya kita akan tunggu aja apakah akan ditutup sekarang untuk gapnya. Jadi mungkin yang lebih konservatif itu bisa nunggu sampai ke area gapnya ya, which is di kisaran 730-an. Namun yang pendek supportnya sementara di 750 sampai dengan 760 ya teman-teman. Jadi silahkan di follow up untuk progresnya karena saya lihat cukup menarik. Ini bisa kembali lanjut menguat lagi. Oke, dan yang terakhir emiten dengan PGEO ya, dengan Pertamina Geothermal Energy. Ini perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi teman-teman. Tentu dari segi emisinya cukup rendah, tidak seperti emiten batubara yang memang emisinya terbilang cukup tinggi ya. Jadi ini cukup diuntungkan dengan PGEO ini. Dan terlihat ya, ini setelah dulu juga sempat saya mention dia berhasil breakout di sini di sekitar 900 ya, 900 ini merupakan resistennya. Lalu progresnya sampai dengan sekarang itu langsung kembali menguat signifikan teman-teman. Dan memang ini udah cukup tinggi ya, jadi cukup riskan. Kalau saya jangan dikejar untuk emiten PGEO ini. Ini juga mencapai udah harga all time high ya tadi, menyentuh ke 1645. Ini merupakan harga all time high-nya untuk PGEO. Kalau saya pribadi jujur nggak saranin untuk FOMO ya. Nanti mungkin nunggu aja ketika koreksi.
Itu yang support yang terdekat itu masih di 1400-an teman-teman, jadi cukup jauh. Jadi jangan dikejar ya kalau misalkan mau simpen panjang. Nanti nunggu aja ketika mungkin ada koreksi-koreksi. Tapi kalau buat yang mau agresif, yang pendek-pendek banget, yang scalping, mungkin areanya itu di kisaran 1500-an ya. Ini 1500 merupakan area support pendek banget untuk PGEO teman-teman. Jadi silakan kalau misalkan mau coba scalping untuk spekulasi pendek, bisa tunggu di area tersebut. Tapi untuk lebih jauhnya, supportnya itu masih di kisaran 1400-an ya teman-teman. Oke, jadi PGEO juga masih menarik untuk seharusnya masih cukup oke ya untuk secara panjang nih dengan juga ini PGEO juga kerjasama aja dengan negara Kenya untuk ekspansi ataupun eksplorasi panas bumi di negara tersebut teman-teman. Jadi tentu ke depan ini juga akan cukup bisa dibilang ya menarik ya dari segi kinerja keuangan mereka. Tentu nanti ketika udah mulai bisa berekspansi di negara Kenya, tentu akan mendapat suntikan-suntikan dari para investor yang cukup besar, teman. Ya, jadi untuk panjang harusnya masih bisa diperhatikan, tapi untuk entry-nya mungkin bisa tunggu aja di dekat-dekat area support yang cukup penting. Oke, teman. Nanti kita akan update lagi untuk bagaimana progresnya. Dan sementara kurang lebih gitu aja ya untuk hari ini. Dan untuk market tadi kita juga udah bahas yang dimana potensi terdekat untuk besok masih bisa terkoreksi ya, menguji ke level 6.900 Jadi tetap waspada, tetap disiplin ya untuk segala kondisi trading kalian. Dan udah gitu aja untuk berakhir hari ini di dalam ESG Daily untuk hari Selasa ya, tanggal 19 September di tahun 2023 teman-teman. Oke, terima kasih untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa untuk melakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi untuk besok di update market selanjutnya. Salam trading.